Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Nilai sebuah masyarakat, bahkan bangsa dan negara sekalipun, adalah moralitas yang dimiliki. Akhlak adalah tanda dari seluruh kehidupan manusia. Bila mana akhlak itu baik dalam suatu bangsa, maka tegaklah bangsa dan negara itu. Dan apabila akhlak itu rusak dalam suatu bangsa dan negara, maka yang terjadi adalah hancurnya kebangsaan tersebut. Lantas baginda Rasulullah SAW mengakui dalam sabdanya, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaqi." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke alam ini oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk satu tugas, yakni memperbaiki akhlak manusia. Lantas akhlak manusia kepada siapa? Inilah totalitas kehidupan manusia yang tercermin dalam akhlak manusia itu sendiri. Yang pertama, akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Haruslah hamba atau seorang manusia itu berakhlak kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua, akhlak manusia terhadap sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak manusia kepada makhluk di luar manusia, yakni terhadap flora, fauna, dan sebagainya. Satu tugas, tetapi meliputi 3 unsur yang paling pokok dalam kehidupan manusia, atau 3 unsur yang tercakup dalam satu tugas, sehingga ketiga-tiga ini tidak bisa berjalan secara tidak seimbang. Berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia lalai tidak berakhlak kepada manusia. Berakhlak kepada manusia, tetapi tidak berakhlak kepada makhluk di sekitarnya, kepada tumbuhan, kepada lingkungan sekitar. Sehingga apa yang kita alami sekarang ini? Terjadi perubahan alam. Karena apa? Karena manusia sekarang tidak menjaga akhlaknya terhadap alam semesta ini. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan dalam sabdanya yang berbunyi, "Man jama'a amalan bighairi bihaqqin sallatahullahu bil ma'i wattin." Yang artinya, barang siapa yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar, maka Allah akan membalasnya dengan air dan tanah. Apa artinya ini? Terjadinya banjir, longsor. Karena apa? Karena manusia itu sendiri. Zuharul fasad fil barri wal bahri, yang artinya bertebarannya kerusakan di muka bumi, di daratan dan di lautan, karena ulah, karena tingkah laku, karena perbuatan manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Lantas untuk cara dari ketiga-tiga ini, yang pertama, kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Di sini cara agar kita berakhlak kepada Allah ada 2. Yang pertama adalah jangan menyekutukannya dengan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah menyembah kecuali hanya dan untuk Dia. Kemudian yang kedua, berakhlak kepada sesama manusia. Di sini Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada kita dan berdakwah Islam, modal yang paling utama beliau adalah akhlak, yaitu kemanusiaan, sehingga dapat diterima di kalangan manapun. Bukan hanya kepada seorang sahabatnya saja, bahkan terhadap musuhnya
itu beliau dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang terpuji. Kemudian yang ketiga, akhlak manusia terhadap di luar manusia. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah luhur-luhurnya akhlak yang agung. Ada suatu kisah di mana Rasulullah ketika itu beliau setelah sholat zuhur, beliau tidur di pelepah kurma di dekat masjid di Madinah. Kemudian ada seorang kafir, ya, dia benci dengan Rasulullah dan membawa pedang untuk membunuhnya, mengintai di mana Rasulullah sedang bersendirian. Kemudian di situ Rasulullah bertempat lagi sendirian tidur. Kemudian dikatakan oleh seorang musuh tadi ini, seorang kafir yang namanya Daksor, dia membawa pedang untuk membunuhnya. Kemudian ketika dihampirinya Rasulullah, dia berkata, wahai Muhammad, ketika aku bunuh engkau, siapa yang akan membantumu? Rasulullah dengan tenangnya, padahal ini jelas-jelas seorang kafir Quraisy tadi ini, dia hendak membunuh nyawanya Rasulullah. Rasulullah dengan tenangnya, dengan tegarnya menjawab, yang akan membantu saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lantas kemudian seorang Daksor tersebut gemetaran ketika Rasulullah menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya. Gemetaran sehingga bercucuran keringat di tubuhnya. Sehingga air membasahi tubuhnya dan pedang yang dipegangnya itu jatuh karena gemetarannya dan air-air yang melumurinya dia. Jatuh, lantas pedang tersebut diambil dan ditodong ke seorang kafir tadi oleh Nabi Muhammad. Hai Daksor, kalau sebaliknya aku akan membunuhmu, siapa yang akan membantumu? Dia gemetaran, kemudian Daksor mengatakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang akan membantuku kecuali engkau akan memaafkanku. Lantas Rasulullah langsung menjatuhkan pedangnya dan mengembalikannya kepada Daksor. Ya sudah, ini kembalilah ke rumahmu dan jangan ulangi lagi. Dari cerita ini Rasulullah dengan seorang musuhnya, padahal di situ sempat ingin membunuh, tapi beliau dengan akhlak yang baik sehingga musuh tersebut kagum. Jadi bukan hanya temannya saja, bukan hanya sahabatnya saja. Jadi hikmahnya apa? Ketika kita itu ingin menjatuhkan lawan atau kita dizolimi, kita dikasari oleh teman kita, maka balaslah dengan kebaikan-kebaikan. Balaslah dengan akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Dan sehingga ketika kita dapat mengaplikasikan akhlak-akhlak yang terpuji, kita akan menjadi mukmin atau orang-orang yang beriman. Sesuai sabda Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya sempurnanya iman adalah sebaik-baiknya orang yang paling baik budi pekertinya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan akhlak-akhlak yang terpuji. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.